Oke deh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buka sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman semuanya. Happy banget Ji ada di sini. Judulnya Curhat Yuk. Pertamanya tuh pengen sharing santai aja ya, nggak pakai slide. Tapi kayaknya biar nggak ngalur gitu, kita pakai slide agar biar sesuai koridor gitu ya. Nggak kemana-mana aja ngobrolnya nanti. Ya, Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Jangan lupa berdoa ya, berdoa di dalam hati masing-masing gitu ya, karena ini merupakan majelis ilmu. Allah udah menjanjikan surga untuk orang-orang yang menjemput ilmu, dan banyak banget Allah ngirimin malaikat di tempat orang yang sedang menjemput ilmu ya. Insya Allah teman-teman perbanyak doa sebelum kita kajian ilmu ini. Mudah-mudahan nanti malaikat ikut mengaminkan dan terijabah doa teman-teman semuanya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, topik kita pada malam hari ini curhat yuk. Aduh, kita mau curhatin apa ya, teman-teman ya. Teman-teman, kalau boleh nanya nih, teman-teman tuh terakhir curhat ingat gak sih kapan dan ke siapa? Aku tadi Kak, ke Sama siapa? sahabat aku Oh, bestie ya. Curhatnya online atau offline? Ketemu langsung kah? langsung Kak ketemu tatap muka. Alhamdulillah ya, yang bisa ketemu langsung. Gimana rasanya? Lumayan lebih tenangan Kak, Sebenarnya apa sih yang kamu harapin dari curhat itu? lebih tepatnya kayak solusi ketenangan, lebih supaya dia mengerti gitu perasaan kita gitu. Insya Allah, jadi kayak Bersama-sama saling merasakan. Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Laila Iya sharingnya Kak. ke diri sendiri. Mbak Nadia, Mbak Nadia curhatnya ke diri sendiri dengan cara apa, Kak Nadia? Biasanya itu ya ngobrol sama diri sendiri kayak deep talk gitu loh Kak. Di dalam hati atau emang ngomong secara langsung? Ngobrol kayak misalkan kayak hari ini kayak gitu, hari ini lagi apa, apa aja yang dia lakuin seharian ini yang kayak gitu. Terus kalau misalkan sedih nangis kayak gitu sih Kak. Gimana rasanya setelah curhat sama diri sendiri? Perasaannya ya lega dong pastinya karena merasa nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Alhamdulillah. Ada nih, Dek. Makasih ya, Mbak Nadia. Iya, sama-sama Kak. Kemudian ada dari Mbak Lisa nih, minggu lalu KJ ke Besti. Wow, bersyukur banget ya teman-teman punya Besti. Tadi siang sama teman kerja, curhat sama suami, tapi banyaknya kependam sendiri. Kenapa Mbak Rosmia? Mbak Rosmia kenapa? Udah curhat sama suami, tapi kok masih tetap kependam sendiri, kenapa? Lebih ke kayak cita-cita sendiri kayak gitu Kak J. Lebih kayak harus ada yang lebih berpengalaman dari apa yang dirasain gitu. Insya Allah. Ya, thank you ya Mbak Rosmia ya, minggu yang lalu, Kak. Teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk curhat tuh biasanya apa sih triggernya gitu? Aku harus curhat nih gitu. Apa sih triggernya? Aku harus nelpon dia ini gitu ya. Aku harus curhat gitu. Apa sih hal yang bikin teman-teman men-trigger hal itu? Kalau aku Karena kadang bingung Kak, kayak gimana sih caranya biar kayak curhat ke orang, maksudku kayak ke suamiku sendiri aja kadang aku masih yang kayak belum terbuka gitu, kenapa ya aku bingung. Bingung cara ngomongnya mungkin ya, bingung Oh, memulainya ya. karena kan dengan posisi yang aku baru menikah, jadi kadang belum bisa terbuka yang sepenuhnya gitu. Kalau soal masalah pribadi atau masalah sama keluargaku. Insya Allah, terima kasih Mbak Suci ya. Kemudian ada Mbak Winda, aku suka curhat ke diary. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman ya. Ya, sebelum kita lanjut lagi, izinkan J perkenalan diri ya. Moga makin sayang setelah kita saling mengenal. Teman-teman, saya namanya J Luvina, biasa dipanggil dengan Kak J. Salam kenal semuanya ya. Seorang penulis yang sekarang aktif banget mengajak teman menulis untuk mengalirkan rasa dan mengabadikan kisah nyatanya menjadi sebuah buku. Karena kenapa mengalirkan rasa? Karena saya udah ngalamin banget 5 tahun berjuang gitu ya, berjuang kehilangan pegangan gitu ya, nggak ada siapa-siapa, ngerasa diri ini tuh sebatang kara.
Tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk dengan menulis. Menulis tuh jadi kayak pegangan gitu loh, kayak aku masih bisa cerita kok gitu lewat nulis gitu. Aku masih bisa ngeluarin perasaan aku kok lewat nulis itu selama 5 tahun. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa banget. Dia bener-bener ngalamin banget karena dulu itu sampai psikosomatis gitu teman-teman, sampai ya mengalami gejala-gejala penyakit jantung gitu kan. Dan bener sih apa yang kita rasain itu tuh bener-bener direspon gitu sama tubuh. Jadi kalau kita ngalamin sakit gitu, itu artinya mungkin ada respon yang gak enak gitu ya yang kita rasain. Jadi ada banyak banget hal yang udah dia dapetin melalui menulis gitu, yang Allah kasih caranya itu dengan menulis itu ada banyak banget. Salah satunya self healing teman-teman. Jadi menulis itu benar-benar healing banget. Dia mengawali karir menulis ini lewat healing. Jadi nggak nyangka banget teman-teman. Jadi bukan yang bercita-cita ingin jadi seorang penulis, enggak sama sekali. Dan ternyata rasa sakit itu menjadikan dia sebagai seorang penulis, dan nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu ya teman-teman ya. Kenapa senang banget gitu mengajak teman-teman untuk mengabadikan kisah nyatanya? Karena kisah nyata itu penulis skenario-nya itu Allah teman-teman. Jadi ada karya yang lebih indah gitu dari Allah. Nah, jadi kita ini kan adalah karya Allah. Jadi itu udah luar biasa indah banget, unik banget, nggak ada sama, custom banget gitu ya, unik. Hanya satu-satunya di dunia ini gitu yang cerita hidupnya itu seperti kita gitu. Jadi itu adalah sebuah karya yang sangat indah. Sayang kalau tidak diabadikan. Karena J ngomong kayak gini aja itu bisa bermanfaat ya bagi banyak orang, bagi diri sendiri. Kalau misalnya kayak sekarang kan direkam, kemudian bisa dipublish, bisa dinikmatin lagi sama orang yang lebih banyak. Kalau kisah kita juga bisa gitu, kita bisa tulis dan nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang juga, insya Allah. J sekarang domisilinya domisili Banjar, teman-teman, Banjar Ciamis ya, di Jawa Barat ya, bukan Banjarnegara dan Banjarmasin. Jadi Banjar, only Banjar, teman-teman. Ya, saya orang Palembang, ada orang Palembang di sini. Saya orang Palembang dan karena menikah, ikut suami akhirnya ke Banjar. Salam kenal semuanya. Oh iya, ini dia curhat. Curhat itu adalah singkatan ya dari curahan hati. Dimana kita untuk menceritakan apa yang kita rasain yang ada di dalam hati gitu ya ke seseorang, ke orang yang terdekat gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman udah baca belum sih postingan J di Instagram tentang kenapa kita sulit sekali gitu untuk curhat? Kenapa kita sulit sekali untuk mengalirkan rasa? Kenapa kita sulit sekali untuk mengeluarkan perasaan kita? Kayak tadi ada Mbak Rosmia kalau nggak salah ya, Mbak Laila kalau nggak salah nih, sulit gitu ya buat ngomong tuh, aku pengen curhat tapi kok aku bingung gitu mulai dari mana gitu. Mungkin bisa jadi karena memang kita flashback lagi ke belakang, memang masa kecil kita tuh kita tidak terbiasa untuk melakukan hal itu, sehingga kita tidak terlatih gitu. Kayak misalnya memasak aja ya, kalau misalnya kita dari kecil nggak dilatih gitu, nggak dicemplungin ke dapur ya, tiba-tiba diminta untuk memasak, kita akan bingung gitu. Jangankan untuk mulai masak, kita untuk milih bahan, milih perkakasnya aja kita bingung gitu ya. Nah, sama juga kayak kita curhat, berbagi rasa gitu ya, mengeluarkan perasaan kita, emosi-emosi negatif, sampah-sampah perasaan. Karena memang udah lama banget, misalnya usia kita 20 tahun, ya selama mungkin 10 tahun ya, 10 tahun atau 15 tahun ke belakang, kita emang tidak berlatih untuk itu, tidak punya kesempatan untuk itu. Tuh kalau di postingan tuh kenapa sih sulit sekali mengeluarkan sampah atau emosi negatif? Di situ Ji bilang, karena sejak kecil kita sudah dilarang untuk itu gitu ya. Jadi dulu waktu kecil kita dilarang, terus pas gede tuh kita butuh itu dan bingung banget caranya mesti gimana. Dilarang menangis gitu ya, kita nggak punya kesempatan juga untuk cerita dan mengungkapkan cinta. Kita nggak pernah ditanya gitu ya. Kita nggak pernah ditanya ada apa, kenapa kamu nak gitu ya. Bagaimana ceritanya nak? Kabar kamu gimana nak? Apa yang bisa ayah dan ibu bantu gitu ya. Nggak pernah ditanya sehingga kita tidak terlatih untuk menjawab. Sehingga waktu gede kita menikah gitu ya. Suami nanya kita kenapa, kita kelimpungan, bingung gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu kita. Di mana kita udah ngerasain itu kan sebagai anak ya. Saat kita udah jadi orang tua, mudah-mudahan rantai luka pengasuhan seperti itu tuh bisa kita gunting, kita putus gitu.
ke anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita juga ngerasain apa yang dulu kita rasain gitu. Itu pelajaran penting banget sih. Betul kata Bun. Sri kadang juga bingung kalau disuruh introspeksi diri di bagian mananya gitu ya, Bun. Nah, kalau misalnya teman-teman mau introspeksi diri, teman-teman memang perlu pendamping ya, biar ketemu gitu akar permasalahannya. Jadi kalau misalnya kita mau muhasabah gitu ya, mau jadi pribadi yang baru gitu ya, bukan daunnya yang diganti warna, tapi emang kita selesaikan semuanya di akar pohonnya gitu. Cara kita untuk ketemu di akar pohonnya itu kita perlu inner journey, menyelami diri sendiri. Itu ada tuh materinya sama Bunda Erlik di event self bonding with writing. Itu ada batch 2 teman-teman. Nanti bakal mulai insya Allah kalau nggak salah sih tanggal 10 Desember. Kita akan temenin teman-teman itu selama 30 hari. Jadi nanti tahun baru tuh pribadi baru juga insya Allah. Impian baru juga mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman akan di-guide untuk bisa menyelami diri sendiri. Itu seperti apa. Karena kadang kalau misalnya kita ngerasa, apa ya, nggak ada kok. Tapi nanti kalau diajak ngobrol tuh ketemu tuh itu masalahnya. Ternyata gitu ya. Kayak kemarin itu ada yang dia tuh emang orangnya nggak percaya diri ya. Nggak berani gitu ngomong di depan publik. Dia bingung juga sih kenapa gitu kan. Mungkin yang dipelajari adalah skill-skill ngomong depan publik gitu ya. Tapi ternyata masalahnya tuh adalah dia dulu pernah dibully saat pentas panggung gitu dulu waktu masih kecil. Dan sejak itu dia udah nggak mau dan takut untuk tampil di publik. Nah ketemu kan masalahnya. Nah kita mesti beresin dulu masa lalu itu biar lukanya benar-benar sembuh sehingga kita benar-benar bisa lahir jadi pribadi yang baru dan lebih percaya diri lagi, lebih optimis lagi untuk masa depan. Gitu teman-teman ya. Ini ada beberapa prinsip ya, ada 3 prinsip yang perlu kita yakini teman-teman. Yang pertama itu perasaan itu seperti air, perlu dialirkan agar tetap bersih dan bermanfaat. Teman-teman pernah ketemu air yang tidak mengalir? Rupanya seperti apa? Air yang nggak ngalir tuh rupanya seperti apa sih teman-teman? Pernah Kak? Gimana rupanya? Aku juga suka nulis Kak, tapi rasanya malah nangis ngejar bukan hanya sekedar nulis. Nggak apa-apa, keluarin aja. Nangis kan nggak salah ya. Nangis itu tuh sebagai air pembersih hati teman-teman. Jadi kalau kita nangis tuh kita lagi bersih-bersih hati. Gimana kalau kita bersih-bersih itu kan kita butuh air ya. Tergenang, kotor, keruh Kak. Ya, kotor mengental karena terlihat keruh. Iya, namanya air tuh kalau nggak ngalir tuh pasti gitu. Dia nggak bisa dimanfaatkan. Jadi memang kita perlu mengalir. Nah, bayangin ya kalau perasaan kita nggak pernah dialirkan. Bisa dibayangin teman-teman kondisi perasaan yang ada di dalam hati kita seperti apa ya? Bisa jadi seperti air, keruh, kotor gitu ya. Jadi teman-teman perlu yakini banget kalau perasaan itu seperti air, perlu dialirkan. Kamu bisa ada banyak banget cara-cara untuk mengalirkan rasa itu ya teman-teman ya. Bisa dengan menulis gitu ya, dengan melakukan hobi kamu, dengan orang tersayang gitu ya, bentangkan sajadah, curhat, alirkan rasamu itu sama Allah gitu ya. Kotor, keruh, tidak bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi sebaik-baiknya manusia, maka pertama kali kita perlu untuk mengalirkan perasaan dulu gitu ya biar kita nanti lebih mudah juga bermanfaat ke orang lain gitu teman-teman. Kayak misalnya kita misalnya nih kayak air PDAM itu kan kalau misalnya mau dibersihin kan dia berapa kali dialirkan gitu ya. Cuci bersih, airnya dicuci gitu ya. Dicuci sama air gitu. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan sepakat dengan prinsip pertama yaitu perasaan itu seperti air, perlu dialirkan agar tetap bersih dan bermanfaat. Yang kedua, teman-teman, setiap hari itu kita memproduksi rasa, maka setiap rasa itu perlu dikeluarkan agar tidak menyesakkan dada. Jadi setiap hari itu kita produksi rasa kan ya, kita merespon kegiatan apa yang terjadi gitu ya, diproduksi terus gitu setiap hari. Bisa dibayangin kalau kita memproduksi aja tapi kita nggak mendistribusikan gitu ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang jualan gitu ya, ada yang jualan tuh kerjaannya produksi terus gitu ya. Apa yang terjadi? Overstock gitu ya, overload stoknya, nggak didistribusikan. Jadi sibuknya itu memproduksi aja, nggak mau mendistribusikan gitu ya. Gimana? Kalau kita kerjaannya cuma produksi aja, tidak kita distribusikan, tuh yang terjadi adalah penuh tuh. Penuh dan bisa-bisa tumpah gitu ya.
akan ketemu nanti sama bom waktu untuk mengeluarkan itu semua. Sehingga nanti tuh waktu bom waktunya tuh kita mungkin akan hanya disentil sama masalah kecil, tapi karena udah penuh, masalah kecil itu tuh udah nggak muat gitu di dalam hati kita gitu ya, sehingga dor gitu, meledak bom waktu yang nggak salah jadi salah gitu ya, yang bukan masalah jadi masalah gitu ya, yang kecil jadi gede gitu, teman-teman. Jadi setiap hari tuh kita memproduksi rasa. Jadi yuk kita alirkan rasa itu. Kalau misalnya yang kita produksi adalah rasa cinta, alirkan, ekspresikan rasa itu ke orang-orang tersayang gitu ya. Apa-apa bilang cinta, puji gitu ya. Bisa juga dengan dengan perbuatan. Kalau yang dirasakan itu adalah rasa kesal, ya alirkan. Cuman kita mesti tahu posisi. Kira-kira kalau kita mengalirkan itu dengan seseorang, akan timbul masalah nggak? Kalau akan timbul masalah, ya udah dialirkan sendiri aja. Bentangkan saja, alirkan, misal lewat tulisan gitu ya. Kalau memang perlu disampaikan untuk perbaikan, maka sampaikanlah poin-poin intinya aja gitu ya, nggak perlu kemana-mana jadi malah nanti ya, nyakitin dia lagi gitu kan. Ya teman-teman ya, setiap hari kita memproduksi rasa, maka setiap rasa itu perlu dikeluarkan agar tidak menyesakkan. Apalagi tubuh kita itu merespon atas apa yang kita rasain. Jadi nggak bisa ngelak deh. Yang mungkin di sini ada sakit emah, itu pasti respon dari hati teman-teman. Kecemasan. Orang-orang yang sakit emah itu biasanya dia sering mengalami kecemasan, mengkhawatirkan, overthinking gitu ya. Itu emah tuh. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita ini tuh responnya itu adalah hati. Hasil dari merespon hati gitu ya. Terus prinsip yang ketiga, teman-teman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi nggak usah khawatir. Sesakit apapun yang ada di dalam dada kamu tuh nggak perlu khawatir. Ini yang janji tuh Allah gitu ya, nggak mungkin ingkar. Dan ada syaratnya. Syaratnya biar yang ada di dalam dada kita ini sembuh itu ada dua tuh syaratnya tuh. Kata Allah. Untuk kita yang belajar Al-Quran, mempelajarinya, dan yang kedua adalah beriman. Iman itu bukan hanya kita melafazkan syahadat ya, tapi memang benar-benar beriman. Ada tuh rukun iman. Nah, kita perlu mengimani semuanya. Yang paling berat itu yang terakhir ya, mengimani qada dan qadar. Oh, luar biasa banget. Kita perlu mengimani tanpa keraguan sedikit pun bahwa setiap takdir Allah itu adalah yang terbaik. Boleh dong sayang, kau boleh minta file materinya, boleh nanti dikasih di grup ya. Itu teman-teman. Jadi apa sih yang lagi kita risaukan? Kalau teman-teman sakit, yang pertama kali diingat apa? Dokter ya, biasanya ya. Terus gimana kalau udah inget dokter, ngerasa. Jadi kalau misalnya teman-teman berobat ke dokter gitu ya, udah dikasih obat gimana rasanya? Yakin ya? Jadi kayak lebih tenang. Udah ada nih obatnya gitu ya. Tinggal minum obat aja. Nah, masalahnya tuh kita tuh sebenarnya udah ada obatnya. Kita mau nggak gitu ngambil obatnya. Kalau kita mau berobat ke dokter kan kita perlu ke dokter dulu gitu kan. Sama sih kayak dokter. Kalau dokter kan nggak bisa maksa, harus maksa kita minum obat ya, minum obat ya. Kalau kita nggak mau minum obat ya dokter ya ya udah gitu ya. Nah ini juga sama, nggak ada paksaan. Tapi kita mau atau enggak gitu melakukannya. Kalau nggak mau ya udah, tinggal tunggu kehancuran kita aja. Karena kan semuanya ada sebab dan akibat. Jadi teman-teman perlu yakini dulu bahwa janji Allah itu benar. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini dia caranya teman-teman. Jadi sebenarnya cara kita untuk curhat gitu ya, itu tuh ada dua teman-teman. Yang pertama, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi memang curhat terbaik itu adalah bentangkan sajadah, curhat sama Allah gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini tuh udah melakukan step ini. Udah ya, udah teman-teman mungkin udah nggak terhitung gitu ya, udah berapa kali curhat sama Allah gitu ya. Pokoknya
Allah Maha tahu ya, tapi Allah tuh pengen lihat proses penghambaan kita dengan cara untuk mengeluarkan rasa yang ada di dalam dada ini. Dengan cara curhat tadi, teman-teman. Jadi cara pertama ini tuh udah ini sih, udah jelas gitu ya di Al-Quran ya. Cara curhat itu adalah sesungguhnya hanyalah kepada Allah. Aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Udah selesai gitu ya. Terus ngapain kayak kita Zoom Kak kalau misalnya cara curhat itu cuman buat curhatnya ke Allah. Tenang, ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini teman-teman yang sedang kita lakukan. Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi kita perlu bermusyawarah gitu untuk menjemput pertolongan, untuk mencari solusi atas petunjuk yang udah Allah kasih gitu ya. Kan setelah kita curhat gitu ya sama Allah, terus kita mencari solusi itu, salah satu caranya itu adalah dengan bermusyawarah. Nah, hari ini kita mau bermusyawarah nih teman-teman. Untuk bisa ketemu, untuk menjemput gitu petunjuk dari Allah. Kira-kira yang terbaik itu seperti apa ya? Kira-kira apa ya yang sebaiknya aku lakukan gitu ya. Jadi yang pertama tadi ya, kita perlu pertama kali banget kalau mau curhat ya ke Allah, teman-teman. Untuk melegakan perasaan itu lagi, kita bisa pakai media-media yang lain gitu ya. Salah satunya itu adalah media menulis. Kemudian yang kedua, bermusyawarah. Teman-teman kalau misalnya nggak punya bestie gitu ya, nggak bisa ngajak orang terdekat, suami, ke orang tua nggak bisa, teman-teman bisa cari yang ahlinya gitu ya, psikolog misalnya gitu ya. Mungkin ada punya ustazah, teman-teman bisa untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli dalam urusan itu. Gitu teman-teman. Jadi sederhana banget ya, semuanya dalam Islam tuh semuanya udah diatur teman-teman. Bahkan tentang curhat pun udah diatur sama gitu teman-teman. Nanti kita setelah slide ini kita bakalan lanjut curhat-curhat bareng teman-teman ya. Sebelum kita lanjut curhat-curhat bareng, izinkan J untuk share nih tentang event nulis yuk, judulnya Self Bonding with Writing, 30 hari menjadi pribadi baru yang lebih baik. 30 hari loh teman-teman ditemenin mengalirkan rasanya itu selama 30 hari. Kebayang nggak serunya kayak apa? Sehari aja tuh rasanya mungkin lega banget gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang punya luka pengasuhan kayak yang di-sharing di feed Instagram itu ya, kita nggak punya kesempatan buat ngomong sampai bingung gitu mau ngomong ke siapa, mau ngomong apa, gimana caranya, memulainya gimana. Kita tuh ada dua tahapan teman-teman. Yang pertama adalah inner journey, yang kedua baru self bonding with writing. Yang pertama itu adalah inner journey di mana kita menyelami diri kita sendiri dulu. Kita menyelami diri kita, kemudian kita tahu gitu, kita mencari dulu akar permasalahannya seperti apa. Itu nanti bakalan di feedback langsung sama Bunda Erlik. Bunda Erlik ini tuh adalah timnya Bu Eli Risman, teman-teman, yang udah 15 tahun berkecimpung di dunia ini gitu ya. Apalagi parenting juga mereka beliau sangat mendalami gitu. Nanti setelah beres inner journey sama Bunda Erlik, nanti baru sama J kita bakalan self bonding with writing. Self bonding itu apa sih Kak J? Self bonding itu adalah keterhubungan kita dengan diri kita sendiri. Teman-teman bisa bayangin betapa bahagianya kalau misalnya kita punya bonding sama seseorang, punya bonding sama anak tuh happy banget ya. Apalagi kita punya bonding sama diri kita sendiri, di mana 24 jam bareng sama kita gitu. Self bonding teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain nggak ngerti gitu, nggak ngerti apa yang aku rasain, bahkan aku nggak ngerti sama impianku sendiri itu apa gitu. Aku bingung step yang selanjutnya aku pilih itu apa gitu. Semuanya kebingungan gitu, bahkan nggak punya pola untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri. Pokoknya membahagiakan orang lain, terus memenuhi standar orang lain, terus teman-teman perlu bangun tuh self bondingnya. Karena kalau misalnya kita udah bisa keterhubungan ya lekat sama diri kita sendiri, kita akan jauh lebih mudah untuk membangun hubungan dengan orang lain, kan gitu ya. Masa kita sama diri kita sendiri yang 24 jam di mana kita tahu betul kisahnya dari kecil sampai sekarang aja, kita nggak bisa bangun bonding, nggak bisa bangun keterhubungan, gimana kita mau membangun hubungan dengan orang lain yang baru kita ketemu gitu setahun 2 tahun. Dan senangnya lagi di self bonding ini tuh adalah sebuah jalan kita untuk makin kenal juga sama Allah. Kenapa?
cara kita untuk mengenal Allah tuh gimana sih? Cara kita mencintai Allah tuh gimana sih? Dengan kenal sama ciptaannya. Dan kita adalah ciptaan Allah yang paling indah dan sempurna dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Nah, teman-teman bisa rasain nanti ya kalau misalnya teman-teman udah terhubung sama diri teman-teman, teman-teman mencintai dirimu, kemudian teman-teman akan ketemu tuh nanti siapa diriku gitu, tangan ini gitu ya, diriku, perasaanku, aku ini sebenarnya siapa. Nah, saat teman-teman nanya, saat teman-teman mencari jawaban, aku ini siapa, nanti ketemu, butuh proses ya untuk di perjalanan itu sampai nanti ujung akhirnya itu adalah aku adalah seorang hamba yang tugasku adalah beribadah. Nah, di situ nanti prosesnya kita, kalau kita melewati proses itu step by step, semakin cinta banget gitu sama Allah dan enak banget gitu melakukan ibadah, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ya, teman-teman di sini gimana nih? Ikutan self bonding with writing yuk bareng saya sama Bunda Erlik ya. Siapa nih yang mau ikutan, nanti langsung aja di link ya, di link itu ya, bit.ly self bonding 2 ya. Coba saya ketik di ini ya. Ayo, siapa yang mau ikutan teman-teman? Atau di sini ada yang udah daftar atau kemarin udah ikutan yang batch pertama? Jadi udah banyak banget yang ngerasain manfaatnya. Ada bahkan dia setelah ikutan self bonding ini jadi rezekinya jadi lancar gitu. Karena apa? Karena memang penghalang-penghalang rezekinya tuh udah dihancurkan. Apa sih penghalang-penghalang rezeki itu? Ya kufur nikmat, insecure gitu ya, prasangka buruk itu tuh semuanya udah dihancurkan sehingga rezeki itu silakan gitu udah kebuka. Wah, alhamdulillah gitu ya. Oh, Mbak Selina, hai apa kabar? Mbak Selina gimana? Alhamdulillah sudah lebih baik. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini belum selesai loh program self bonding with writing batch pertama tuh belum selesai, tapi impactful banget insya Allah teman-teman. Teman-teman bisa daftar aja ya. Gitu teman-teman, mungkin kalau ada yang mau nanya silakan nanya, terus kita langsung masuk ke curhat gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang self bonding with writing dulu ya?